Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Adhkar wal Adab karya Syekhuna Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala, di mana pada pertemuan telah lalu kita sudah sampai dalam atau di akhir bab tentang al-musibah. Baik, thumma qala hafizahullahu taala as-safar. Ya. 6. Safar ini salah satu kondisi dari kondisi yang dialami oleh manusia di muka bumi ini, di mana dalam secara umum status manusia di atas muka bumi ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah istiton. Istiton yakni dia merupakan menetap di tempat tersebut sebagai orang yang penduduk asli di situ, dinamakan al-mustautin, penduduk asli di tempat tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya al-muqim, ya, atau al-iqamah, dan pelakunya dinamakan al-muqim, yakni orang yang menetap di suatu tempat yang dia bukan penduduk asli di situ, tapi dia meniatkan muqim di situ. Dia meniatkan iqamah di situ, maka dia dinamakan al-muqim. Dan yang ketiga adalah as-safar. Ya, as-safar yakni orang yang melakukannya dinamakan al-musafir. Ya, al-musafir. Di mana kriteria musafir ini secara umum adalah dan yang dimaksud dalam bab ini adalah orang yang ala dhahri siyar, orang yang berada di atas yang sedang berjalan, yang sedang melakukan perjalanan. Dan ini penjabarannya lebih detail di pembahasan fikih, perbedaan antara tiga keadaan ini, tiga orang ini, hukum yang berbeda, al-mustautin, al-muqim, dan al-musafir. Nah, dan as-safar ini ya, disyariatkan atau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qita'atun minal azab, bahwa safar ini adalah satu bagian dari salah satu bentuk azab, yakni siksaan. Yang dimaksud dengan siksaan di sini yakni adanya kemiripan dalam hal itu mengganggu dan tidak menyenangkan bagi orang yang melakukannya. Di mana safar di zaman dahulu secara umum, atau hatta di zaman sekarang pun secara umum, tentunya seorang mengalami masyaqqah di dalam perjalanannya, ya, mengalami masyaqqah di dalam perjalanannya. Kemudian al-ghalib, biasanya orang lalai ya dari zikir kepada Allah taala di dalam safar karena kondisi yang tidak mendukung pada lingkungannya atau pada dirinya yang kurang fit ketika safar, sehingga itu semua menjadi hal-hal yang kadang menyebabkan seorang lalai dari Allah taala ketika safar. Karena itulah dianjurkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan adanya zikir-zikir ini untuk senantiasa mengingatkan orang yang musafir agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir-zikir yang telah berlalu, demikian pula zikir-zikir yang akan datang nanti setelahnya, ya, zikir ketika berpakaian, ketika mau makan, dan seterusnya, ya, zikir mau tidur, ini semua berlaku umum untuk mustautin, untuk muqim, dan untuk musafir. Berlaku umum. Hatta musafir pun membaca zikir-zikir yang biasa dia baca ketika dia muqim. Ya, hatta musafir dianjurkan, tetap disyariatkan untuk membaca zikir-zikir yang biasa dia baca ketika muqim. Ya, zikir habis sholat, zikir pagi sore, dan semacamnya, ya. Nah, namun khusus dalam keadaan musafir ada zikir-zikir tambahan. Ada zikir-zikir tambahan yang disyariatkan untuk dibaca, dan ini yang dimaksud di sini oleh penulis hafizahullahu taala, zikir dalam safar, yakni zikir tambahan yang dibaca oleh seorang musafir di samping zikir-zikir umum yang tetap disyariatkan baginya baik ketika mukim maupun ketika musafir.
Taib. Kemudian sedikit faedah berkenaan dengan safar dalam pembahasan fikih, bahwa safar itu ada dua bentuk, ada safar al-ba'id, ada safar jarak jauh, dan ada safar al-qasir, safar jarak pendek. Safar jarak pendek. Safar secara umum dikatakan seorang safar adalah ketika seorang keluar dari daerahnya. Ya, keluar, kalau di zaman dahulu keluar dari dinding. Kalau kotanya punya dinding perbatasan, maka keluar dari dinding sudah dianggap safar. Ya, atau kalau tidak ada, maka rumah terakhir dari kota itu, atau kalau kota itu memiliki semacam tanah lapang untuk sholat mungkin atau untuk kegiatan lain, lewati tanah lapang tersebut. Itu sudah dianggap safar. Kalau di masa sekarang, safar adalah ketika keluar dari perbatasan kabupaten, masalan. Ya, keluar dari perbatasan kabupaten sudah dianggap safar. Nah, tapi ketika dia sudah keluar dari batas kabupaten, dia sudah dianggap safar. Nah, safar ini ada dua, ada safar al-qarib atau al-qasir, dan ada yang ba'id. Bedanya adalah pada jarak 84 km. Kalau safarnya, kalau dia meninggalkan daerahnya, ya, sampai pada jarak kurang dari 84 km kurang lebih, maka ini teranggap safar, tapi safar jarak pendek. Safar jarak pendek. Nanti kalau sudah lewat 84 km baru dianggap safar jarak jauh. Baru dianggap safar jarak jauh. Nah, dan ada perbedaan hukum antara kedua jenis safar ini, safar jarak jauh dan safar jarak pendek. Secara umum ada 5 rukhsah. Ada 5 keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum muslimin, tapi rukhsah ini hanya diperuntukkan untuk safar jarak jauh. Ya. Rukhsah ini hanya diperuntukkan untuk safar jarak jauh. Adapun safar jarak dekat, walaupun sudah keluar dari kotanya tapi masih di bawah 84 km, maka tidak ada rukhsah baginya. Ya, jadi rukhsah ini hanya diperuntukkan untuk safar jarak jauh. Yang pertama adalah mengusap di atas khuffain 3 hari 3 malam. Mengusap khuffain 3 hari 3 malam. Kemudian ada jamak, ya, kemudian ada mengqashar salat. Kemudian yang ketiga adalah al-iftar fi Ramadan. Ya, berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat adalah ada 4 ya, yang keempat adalah al-jama', ya, menjama' salat. Ini 4 rukhsah yang diizinkan bagi orang yang safar jarak jauh. Ya, orang yang safar jarak jauh. Jadi yang pertama adalah mengusap di atas khuf 3 hari 3 malam. Kemudian yang kedua adalah mengqashar salat. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa, iftar fi Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat adalah menjamak salat. Saya sendirikan jamak ini karena ada khilaf di kalangan internal mazhab Syafi'iyah, walaupun ini yang sahih, yang mu'tamad dalam mazhab, bahwa al-jamak juga merupakan rukhsah bagi orang yang safar jarak jauh, ya, safar jarak jauh, atau dia hanya disyariatkan ketika safar jarak jauh. Adapun safar jarak dekat, maka tidak disyariatkan jamak, nggak boleh berbuka dalam Ramadan, ya, tidak boleh mengqashar salatnya. Dan kalau dia mau mengusap, maka dia mendapatkan hukum usafan mengusap orang mukim, yaitu cuma 1 hari 1 malam, bukan 3 hari 3 malam. Taib, ini safar. Kemudian safar juga terbagi menjadi 2 dari sudut pandang tujuannya. Yakni tujuannya dia ke tempat safarnya. Ada 2. Yang pertama adalah safar al-ma'siyah. Safar al-ma'siyah, yakni safar untuk tujuan maksiat. Jadi yang dibahas di sini adalah tujuannya, bukan apa yang dilakukan di tengah jalan. Ya. Yang pertama adalah safar maksiat, yakni safar yang memang tujuannya ke sana untuk bermaksiat. Maksiat, bukan makruh, maksiat. Ya. Kemudian yang kedua, safar al-mubah. Yang dimaksud dengan safar yang mubah di sini pokoknya bukan maksiat. Ya, mau safar wajib, safar sunnah, safar mubah, safar makruh sekalipun. Safar makruh sekalipun ini masih masuk dalam kategori safar yang mubah. Safar yang mubah. 6. Ya, jadi kalau ada orang misalnya tujuannya pergi menuntut ilmu, ya, walaupun di tengah jalan dia bermaksiat, dia singgah di pinggir jalan bermaksiat masalan, maka ini tetap dianggap safar mubah. Kenapa? Karena yang dijadikan patokan adalah tujuannya, bukan apa yang dilakukan di tengah jalan, bukan apa yang dilakukan di perjalanan. Nah, mengapa kita membagi safar menjadi 2 seperti ini? Ya, safar al-mubah dan al-ma'siyah dan safar al-mubah. Ya, kita katakan
keempat jenis rukhsah yang disebutkan tadi itu hanya berlaku untuk safar yang mubah. Adapun safar maksiat, walaupun jarak jauh safarnya tapi tujuannya maksiat, maka tidak berlaku padanya empat rukhsah tadi. Ya, tidak boleh dia menjamak, tidak boleh dia berbuka, tidak boleh dia mengqasar, ya. Dan kalaupun dia mengusap di atas khuf, dia hanya mendapatkan jatah mukim, yaitu satu hari satu malam saja. Ya, ini kalau safarnya safar maksiat. Karena salah satu kaidah fiqhiyah dalam merupakan kaidah ini dipegang oleh alaimatul madzahib al-arba'ah, ya. Ini merupakan mazhab dari keempat mazhab, ya. Kaidah ini masyhur, yaitu ar-rukhas la tunatu bil ma'siyah, bahwa rukhsah dalam syariat tidak diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Rukhsah dalam syariat tidak diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Baik. Ini perkara yang berkenaan dengan as-safar secara umum. Wallahu taala alim bisawab, dan perinciannya tentunya di pembahasan fikih. Baik.